Halo teman-teman, bersama dengan saya Hatta Halimas di dalam My Personal Gospel Study, di mana saya akan berbagi pandangan atau pendekatan pribadi saya terhadap Injil Firman Tuhan, mulai dari yang paling mendasar hingga kepada kepenuhan dari kabar baik. Harapan saya adalah supaya melalui apa yang saya bagikan, teman-teman boleh diberkati dan kita sama-sama boleh semakin menikmati firman Tuhan. Pada bagian ini kita masih berbicara tentang pengenalan ilahi. Tema tersebut merupakan fokus yang saya bagi ke dalam beberapa sesi. Jadi bagi teman-teman yang ingin memahami tema ini secara menyeluruh dari apa yang saya bagikan, teman-teman bisa menyaksikannya mulai dari episode yang ketiga sampai episode yang keenam. Ini adalah sesi yang kedua tentang pengenalan ilahi. Pada sesi sebelumnya, kita telah membahas bahwa di dalam pencarian manusia untuk mengenal Tuhan, semua orang berada dalam posisi yang tersesat dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menjelaskan siapa Tuhan yang tidak terbatas itu berdasarkan pemahamannya sendiri yang sangat terbatas. Dan saya juga sempat menyebutkan bahwa ada sebuah jurang ketidaktahuan di antara apa yang kita yakini sebagai kebenaran dengan kebenaran mutlak yang sesungguhnya. Pertanyaannya, jika demikian, bagaimana kita dapat mengenal Tuhan? Atau apakah Tuhan bahkan mungkin untuk dikenali oleh kita sebagai manusia? Jawaban singkatnya adalah ya, oleh anugerah Tuhan. Meskipun kita tidak pernah bisa untuk menghubungkan jurang ketidaktahuan tersebut, tetapi Tuhan telah menyeberanginya. Dia telah membuka jalan, bahkan menjadi sang jalan tersebut, serta yang menjembataninya, sehingga Anda dan saya dapat berjalan ke dalam suatu pengenalan yang benar akan Tuhan. Ada sebuah prinsip di dalam pengenalan akan Tuhan yang mau saya bagikan. Prinsip ini adalah demikian. Kita perlu mengerti bahwa kerinduan Tuhan untuk memperkenalkan dirinya jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk mencari dan mengenal Tuhan, bahkan jauh lebih kuat daripada ketidakpedulian kita serta penolakan kita terhadap Tuhan. Kita hanya bisa mengenal Tuhan apabila Tuhan itu sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Hanya pribadi Tuhanlah yang tidak terbatas itu yang bisa mengungkapkan dirinya kepada kita yang sangat terbatas ini. Karena itu, kepada jemaat di Efesus, saat Paulus mendengar tentang iman dan kasih mereka terhadap semua orang, ia tiada henti-hentinya mengucap syukur, selalu mengingat mereka di dalam doanya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dalam benar. Ini adalah perkataan dan doa dari Rasul Paulus yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 17. Untuk mengenal Tuhan secara benar,
Tuhan itu sendiri yang memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kita. Mengenal Tuhan merupakan pemberian dari Tuhan, bukan pencapaian manusia, bukan sesuatu yang dapat dihasilkan oleh penjelajahan akademis kita, melainkan merupakan hikmat dan wahyu yang dikaruniakan dan diberikan bagi kita. Tindakan Tuhan tersebut merupakan pernyataan dirinya yang ilahi bagi kita. Tuhan sedang memperkenalkan diri kepada kita supaya kita dapat mengenal siapa Dia secara benar. Pengenalan Tuhan adalah inisiatif dari Tuhan itu sendiri, bukan inisiatif dari manusia, bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dari diri manusia, bukan karena satu hari kita merasa begitu kesepian atau kosong sehingga kita merasa tiba-tiba ingin mencari Tuhan untuk mengisi dan memperlengkapi kita. Bukan itu. Kita bahkan tidak cukup tahu untuk menyadari bahwa hanya Tuhan yang dapat memenuhi diri kita. Pengenalan akan Tuhan diperkasai oleh Tuhan itu sendiri. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak berdasarkan kepada manusia sama sekali. Karena itu kita perlu mengerti pengenalan akan Tuhan itu sebenarnya merupakan DNA dari keberadaan kita manusia sebagai ciptaan. Kenapa demikian? Ingat, kita diciptakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Karena itu di dalam keberadaan kita sebagai manusia, Tuhan menyatakan keberadaan dirinya sehingga kita dapat mengetahui bahwa hanya pribadinya lah yang dapat memenuhi diri kita. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 kita membaca, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bukti dari ketidakmampuan manusia untuk mengenal Tuhan itu justru dinyatakan melalui kedatangan Yesus. Bapa memberikan dan mengutus anaknya yang tunggal kepada kita. Tindakan Tuhan tersebut mengisyaratkan mengenai ketidakmampuan manusia untuk mencapai satu pengenalan akan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang turun untuk memperkenalkan dirinya, yaitu dengan mengaruniakan pengertian kepada kita. Tindakan Tuhan tersebut, yaitu karena anak Allah telah datang, menunjukkan kepada kita, bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang telah datang untuk mencari dan menemukan kita. Yesus datang supaya kita mengenal yang benar. Artinya sebelum Dia datang, pencarian manusia berada pada tempat yang salah. Kalau pencarian kita saja sudah salah, maka tidak mungkin kita dapat menemukan Tuhan secara benar, dan bahkan tidak mungkin kita dapat menemukan pribadi Tuhan yang benar. Di dalam diri manusia juga terdapat potret ilahi, yaitu gambar dan rupa Allah. Tetapi kejatuhan kita ke dalam dosa telah merusak potret tersebut. Makanya kita tidak lagi memiliki cara untuk mengenal Tuhan
dari diri kita sendiri. Sehingga lagi-lagi Yesus datang kepada kita sebagai wujud yang sempurna dari Allah itu sendiri. Dia menebus kita serta memulihkan kembali gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia. Setiap kali kita melihat dan mengingat kebenaran tentang keberadaan kita di dalam Dia, kita menyadari bahwa kita adalah miliknya. Juga kita melihat bahwa ada gambar dan rupa Allah di dalam diri kita sendiri. Yesus juga datang untuk menemukan kita di tempat di mana kita berada. Dia datang kepada kita untuk membawa dan menuntun kita kepada dirinya sendiri. Anda lihat, ada sebuah gambaran tentang Tuhan yang hilir mudik. Tuhan yang melakukan semacam perjalanan yang bersifat bolak-balik, di mana Tuhan mengutus anaknya untuk datang kepada kita. Artinya dia harus meninggalkan keberadaannya sendiri untuk datang, untuk sampai kepada kita, untuk menemukan dan menyelamatkan kita melalui karya penebusan. Supaya apa? Supaya dia dapat membawa kita kembali kepada dirinya serta menuntun kita kepada Bapa. Kata mengenal baik secara konotasi maupun implikasi menggambarkan adanya suatu hubungan. Pengenalan kita terhadap Tuhan itu terjadi di dalam lingkupan hubungan di antara kita dengan Tuhan. Tanpa hubungan, kita tidak dapat mengetahui dan mengenali apa-apa mengenai Tuhan. Injil berbicara tentang bagaimana Tuhan menyingkapkan dirinya kepada kita, bagaimana Tuhan menyentuh serta melembutkan hati kita yang keras untuk mempercayainya. Bagaimana Tuhan menerangi pikiran kita yang gelap untuk memahami tentang Dia. Dan bagaimana Tuhan membuka mata kita yang buta untuk melihat kemuliaan-Nya. Saya percaya Roh Kudus tiada henti-hentinya memberikan semangat bagi kita untuk terus mempelajari firman Tuhan, Injil Yesus Kristus yang senantiasa mengubahkan, memerdekakan, dan meneguhkan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Ajarku